Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ada informasi-informasi terkait dengan situasi pemain yang diperkirakan akan keluar dari Manchester United. Ada 3 pemain yang akan gua bahas ya. Dari beberapa informasi, pertama dari Fabrizio Romano yang mengatakan ini kaitannya dengan Jadon Sancho. Ada berita yang menginformasikan dari Gianluca Di Marzio bahwa Napoli ya ini berminat untuk mendatangkan Jadon Sancho. Manchester United meminta 25 juta untuk biaya tebusan. Napoli tidak ada keinginan untuk membayar ya dengan angka gaji yang sama yang diterima oleh Jadon Sancho saat ini. Ada beberapa klub yang berminat dan artinya dalam perburuan untuk mendatangkan Jadon Sancho, tapi angka gaji dari Jadon Sancho ya ini dikabarkan juga oleh Fabrizio Romano seperti yang gue informasikan di video sebelumnya. Sky Sport pun juga menginformasikan hal yang sama, jadi Napoli ini berminat untuk melakukan pendekatan ke Manchester United kalau memang transfer terhadap Jadon Sancho ini dilihat memungkinkan. Ada kontak yang dilakukan dengan kubu dari Jadon Sancho terkait dengan situasi personal. Nah, ini termasuk juga dengan gaji ya dan lain-lain. Dan Napoli ini butuh untuk Jadon Sancho menekan gajinya. Manchester United menghargai Jadon Sancho 25 juta pounds. Fabrizio Romano ya, balik lagi ke Fabrizio Romano ini mengatakan bahwa Manchester United ingin transfer permanen untuk Jadon Sancho dan tidak akan menerima peminjaman ataupun proposal peminjaman. Napoli di sisi lain hanya ingin Jadon Sancho ini dipinjam dan tidak ingin mendatangkannya secara permanen di musim panas kali ini. Napoli memiliki progres di pembicaraan untuk mendatangkan Ndoye ya, ini pemain lainnya, karena kesepakatan personal hampir disepakati. Jadon Sancho di sisi lain ini masih berada di daftar dari Napoli, tapi tidak dengan situasi gaji dari Jadon Sancho. Sky Sport pun juga mengabarkan hal yang sama lagi ya, balik lagi ini Jadon Sancho ini butuh untuk mengurangi gajinya kalau dia ingin pindah ke Napoli. Dan Napoli siap sebenarnya untuk melakukan pembicaraan bahkan secara resmi dengan Manchester United kalau Jadon Sancho sepakat menurunkan nilai gajinya. Manchester United lebih memilih untuk menjual Jadon Sancho secara permanen. Gue sudah bahas di video sebelumnya, jadi gue tidak akan membahas lebih lanjut ya. Gue akan pindah ke 2 pemain lainnya, tapi untuk Jadon Sancho sekali lagi, ya kalau dia atau Jadon Sancho ingin pindah dari Manchester United secara permanen ya dia harus menurunkan gajinya. Kalau secara pinjaman ini jelas hal yang tidak ideal bagi Manchester United. Tapi sekali lagi menurut gue sekarang bola ya itu ada pada Jadon Sancho. Kalau Jadon Sancho dalam tanda kutip ingin menghukum Manchester United, ya dia bisa saja menolak kemungkinan untuk pindah secara permanen dengan menolak juga untuk menurunkan gajinya. Maka kalau itu yang terjadi, ya Manchester United akan menerima dalam tanda kutip beban dari Jadon Sancho. Katakanlah Jadon Sancho dipinjamkan ke klub lain ya, Manchester United tetap harus membayar sekian persen dari gaji dari Jadon Sancho ya kan, di samping juga klub yang meminjamnya. Dan Jadon Sancho sendiri menurut gue dia akan tetap mendapatkan gaji yang besar sampai dengan akhir musim nanti. Nah ketika akhir musim nanti tahun depan ya Jadon Sancho tidak lagi terikat kontrak dengan Manchester United, dia bebas untuk memilih klubnya, dan baru itu bisa jadi Jadon Sancho sepakat untuk mengurangi gajinya ketika dia bergabung ke klub lain tanpa status transfer. Dan dari situ ya gue bisa melihat bagaimana mungkin attitude ataupun etika dari Jadon Sancho terhadap Manchester United yang selama katakanlah 4 tahun terakhir ya tidak mendapatkan kontribusi yang maksimal secara konsisten dari seorang Jadon Sancho, di mana Jadon Sancho ditransfer dengan angka tinggi, menerima gaji juga tinggi. Tapi sekali lagi ini juga terkait dengan attitude dari sang pemain ya. Oke, ke pemain kedua
Altay Bayindir. Dikabarkan Altay Bayindir ini sempat ditawarkan ke klub Turki ya, Göztepe. Ini merupakan sister club dari Southampton, tapi sang pemain tidak ingin kembali ke Turki. Nah, dari sini jelas situasinya. Gue sudah pernah bahas keadaan tentang Andre Onana, dan di informasi lainnya disampaikan oleh Fabrizio Romano, Tom Heaton akan diperpanjang ya, sudah tinggal diresmikan saja ini 1 tahun lagi di Manchester United. Maka kalau skuad Manchester United ini ingin melakukan perubahan untuk sektor penjaga gawang, ini bukan di Andre Onana, tapi di Altay Bayindir. Salah satu faktor yang menurut gua kenapa kok hal ini terjadi, ya karena situasi finansial Manchester United tidak bisa lagi mendapatkan kerugian, terutama dari sisi PSR. Yes, gua tahu ada banyak pendapat, ada banyak suara terkait dengan Andre Onana begini dan begitu. Dengan informasi Andre Onana yang akan stay di Manchester United musim depan sudah memantik pesimisme ya, yang sebenarnya ya bebas-bebas aja sih kalau mau pesimis, tapi gue lebih memilih untuk menaruh harapan sekaligus juga menaruh dukungan kepada Andre Onana. Kenapa? Ya fakta bahwa dia tetap stay di Manchester United musim depan itu berarti dia akan tetap menjadi kiper utama dari Manchester United, dan ini merupakan posisi vital. Gue lebih memilih untuk memberikan dukungan, bahkan mendorong energi positif, optimis ke sang penjaga gawang. Kenapa? Kalau seandainya justru lebih banyak diberikan unsur-unsur negatif, pesimisme dan lain-lain, ya fungsi dari supporter atau fans di mana? Itu saja sih menurut gue, sesimpel itu. Pilihannya saat ini memang tidak banyak keadaannya, dan ditambah lagi dengan Altay Bayindir ya, yang menolak untuk pindah ke klub Turki. Dan ini menimbulkan tanda tanya, apakah dia akan tetap bersama Manchester United musim ini atau tidak. Kalau seandainya dia tetap memilih untuk berada di Manchester United, ya berarti Manchester United tidak ada perombakan di posisi penjaga gawang. Dan ini berarti tugas dari tim kepelatihan ya harus dijalankan dengan sangat-sangat maksimal, supaya penjaga gawang, terutama nomor 1 dan juga nomor 2 ini bisa tampil bagus, berada pada kapasitas yang lebih tinggi lagi. Kalau seandainya komposisi penjaga gawang Onana, Altay Bayindir dan juga Tom Heaton, ya sama sih seperti yang gue katakan tadi. Gue berharap 3 pemain ini bisa tampil di level yang lebih tinggi lagi, walaupun di musim lalu terutama Altay Bayindir dan juga Andre Onana ini tampil mengecewakan. Padahal mereka sempat menunjukkan permainan yang bagus di beberapa pertandingan musim lalu. Tapi ya justru gue berharap dari katakanlah permainan yang bagus yang ditunjukkan musim lalu, dan gue juga paham sekali lagi ada banyak penampilan buruk, tapi ada juga penampilan bagus di musim lalu, dan gue berharap penampilan bagus musim lalu itu ya, walaupun tidak banyak, yang bisa diambil sebagai fondasi untuk mereka bermain di musim ini. Dengan harapan ya mereka bisa lebih bagus lagi. Oke, itu tadi situasi dengan Altay Bayindir. Tapi menurut gue masih akan terus berproses ini ya. Sampai dengan bursa transfer ditutup lagi. Kita lihat apakah Altay Bayindir akan menemukan klub. Dia tidak ingin kembali ke Turki. Jadi artinya ada peluang nih kalau ada klub di luar Turki, mungkin di Eropa daratan ya, yang ingin mendatangkan Altay Bayindir dengan mungkin jaminan memberikan dia menit bermain yang lebih tinggi. Ya dia ada kemungkinan untuk bisa pindah dari Manchester United. Dan kabar terakhir yaitu terkait dengan Rasmus Højlund. Fabrizio Romano mengatakan ya, Inter Milan ini terus melakukan pembicaraan dengan Manchester United terkait dengan Rasmus Højlund, tapi mereka lebih memilih untuk melakukan pinjaman. Kalau itu tidak mungkin ya, maka mereka ingin membayar dengan angka yang rendah untuk mendapatkan Rasmus Højlund. Nah, biaya PSR penjualan dari Rasmus Højlund di musim panas ini untuk menghindarkan Manchester United dari kerugian ini ada sekitar 47-48 juta euro. Ini bukan angka yang murah. Dan kalau Inter Milan menginginkan mentransfer Rasmus Højlund dengan angka yang rendah, menurut gue Manchester United tidak akan melepas. Kalau Inter Milan menginginkan dengan pinjaman dengan kewajiban beli dengan angka tertentu ya, ada kemungkinan Manchester United akan melepasnya.
Tentu saja ini juga tergantung dari sang pemain. Apakah dia mau dipinjamkan dulu ke Inter Milan atau tidak. Sang pemain menegaskan dia tetap ingin berada di Manchester United. Dari situ menurut gue sih ya, Inter Milan butuh juga melakukan pendekatan ke sang pemain. Kalau ini berhasil, ada kemungkinan dia pindah ke Inter Milan dengan status pinjaman dan mungkin transfer ya setelahnya, kewajiban beli. Ini juga tergantung angka-angka yang ditawarkan oleh Inter Milan dan apakah disepakati oleh Manchester United. Begitupun juga sebaliknya. Sehingga kesimpulan gue adalah situasinya masih rumit nih. Keadaan Rasmus Højlund, apakah Rasmus Højlund akan cabut dari Manchester United musim panas ini, baik itu secara pinjaman ataupun secara permanen. Nah, dari situ akan ada pengaruhnya ya kan, situasi striker baru dari Manchester United. Karena menurut gua kalau seandainya Rasmus Højlund tidak jadi cabut dari Manchester United, apakah ini berarti Manchester United tidak akan mendatangkan striker baru? Belum tentu juga, karena ada beberapa pilihan striker baru, misalnya striker baru yang murah atau bahkan gratis ya kan. Tapi pilihan itu lebih kecil menurut gua ke arah sebelah situ. Striker yang murah ya kan, atau mungkin gratisan. Tapi kalau Rasmus Højlund setuju untuk cabut dari Manchester United, apakah itu secara pinjaman ataupun secara permanen, baru nih ada peluang Manchester United misalnya bisa lebih bergerak mendatangkan striker yang lebih mahal, striker yang ya bisa dikatakan mungkin statusnya premium atau striker muda yang memiliki potensi besar, karena biasanya harganya mahal. Tapi kita lihat ya, ini masih akan bergerak secara dinamis. Jadi menurut gue kalau seandainya ada Sobat Football United yang berharap supaya pergerakan mendatangkan striker atau bahkan pemain di posisi lain untuk cepat-cepat saja, lihat ini informasinya sangat rumit sekali. Kalau tidak sabar ya susah sih menurut gue, tapi inilah keadaannya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.